latar belakang saya dari oil and gas. Jadi saya tidak punya pendidikan nuklir dan bukan dari sektor nuklir. Namun ketika saya pensiun dari sektor migas di 2013, saya melihat bahwasanya masa depan energi Indonesia dan bagaimana kita bisa mencapai target EBT 23% dan 31% di 2050 tidak mungkin tidak tanpa masuknya nuklir. Namun pada saat itu saya lihat kenapa jelas itu sesuatu kalau kita tahu perencanaan energi, dan saya tahu banget perencanaan energi ya, bahwa kok malah nuklir itu ditempatkan sebagai opsi terakhir. Itu yang membuat saya bingung saat itu. Di mana juga yang lebih membuat saya bingung adalah bahwa saya kan 25 tahun udah ya di sektor ini, hampir 30 tahun. Jadi saya tahu sekali bahwa di tahun 2007 saya udah kerja ya, udah jadi VP, Vice President malah ya. Saya tahu banget di 2007 itu keluar namanya kebijakan energi nasional juga, tapi dalam bentuk Perpres, namanya Perpres 5 2007 apa 2006. Nanti tolong dikoreksi aja ya, 2007 apa 2006. Di mana saya tahu sekali di dalam Perpres 5 2007 tersebut, kebijakan energi nasional yang pertama, di mana target EBT itu bukan 23%, namun cuman 15%. Cuman 15%. Saya ulangi ya, 15% di 2025. Pada saat itu saja dengan target 15%, dengan populasi saat itu belum mencapai 260 juta, dengan konsumsi listrik saat itu mungkin masih di 700, sekarang udah 1000 gitu ya. Saat itu aja nuklir udah masuk. Ini yang banyak orang tidak paham. Bahkan orang nuklir pun nggak ada yang sadar. Nuklir sudah masuk ditargetkan 4.000 megawatt di 2024. 4.000 megawatt di 2024 untuk mencapai target EBT 15%. 15% nih ya, bayangkan. Mencapai target EBT 2015 dengan PLTN pertama beroperasi di 2016. Itu saya tahu banget gitu, karena saat itu saya udah di sektor energi. Lah, kenapa 15 tahun kemudian ketika lahir PP 79 ya, PP 79, jadi dari dulu kebijakan energi nasional pertama Perpres, lalu di 2014 dinaikkan tingkat menjadi PP dengan target lebih tinggi. Dulu di 2007 target EBT-nya hanya 15%, lalu di 2014 target EBT di 2025 naik menjadi 23%. Kenapa tiba-tiba nuklir hilang? Lah ini buat saya, bagi siapa saja, Putri, yang punya akal sehat nih, ya, itu absolutely nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Gimana targetnya naik, populasinya naik, konsumsinya naik, konsumsi listrik, mengapa dulu ada nuklir, sekarang nggak ada nuklir? Buat saya, dan saya juga heran kenapa nggak ada orang nuklir yang protes. Absolutely nggak ada yang protes, gitu, nggak ada yang bicara, gitu. Ketidak make sense-an ini, banyak orang protesnya tentang opsi terakhirnya, tapi nggak pernah ada yang protes kok nggak konsisten gitu loh, Bu Sri. Kok nggak konsisten? Nah, menyadari itu, saya melihat saat itu adanya narasi yang salah tentang nuklir yang dibawa sama orang-orang. Nah, kemudian saya sadari juga dengan target 23% dan 31% di 2050, maka nuklir harus masuk. Dan saya meyakini saat itu bahwa nuklir adalah energi masa depan. Gitu. Saya yakin banget energi masa depan. Nah, akhirnya sejak itu karena saya udah pensiun, saat itu saya udah pensiun, dan saya juga saat itu jadi konsultan. Dan ternyata waktu saat itu saya lihat tidak ada konsultan independen, konsultan energi yang menguasai nuklir. Nggak ada. Jadi kalau orang mau bicara nuklir pasti hanya orang Batan, orang UGM, orang ITB, that's it. Nggak ada. Ya, Bapeten kan regulator. Jadi saya ngelihat nggak ada konsultan nuklir yang swasta, nggak ada. Gitu, yang memang menguasai sektor energi.
Jadi saat itu saya melihat, karena saya juga ada pensiun, saya mau memfokuskan menjadi konsultan nuklir, gitu idenya, gitu. Nggak ada hubungan dengan Torkon saat itu. Nah, lalu saya melihat bahwa saya masa depan energi Indonesia itu adalah di nuklir, karena beberapa hal. Saya melihat walaupun kita selalu menggadang-gadang bahwa ini ceritanya panjang ya untuk menjawab pertanyaan satu aja, tapi saya butuh untuk layout fondasi pola berpikir saya kenapa saya masuk ke nuklir gitu ya, latar belakang yang ada di belakang kepala saya. Nah, saat itu karena saya pakar energi, udah lebih 25 tahun bergelut di energi, saya paham sekali narasi ya bahwa Indonesia kaya energi itu salah total, salah, absolutely salah. Indonesia tidak kaya energi, ini for the official record ya. Kutip aja saya, Indonesia tidak kaya energi, tapi kaya ragam energi. Nah, kita terlihat kaya energi karena gini, karena semua pertumbuhan energi, semua kapasitas terpasang, semua pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di Jawa. Jadi seluruh sumber daya energi kita hanya to cater, hanya melayani Jawa, hanya melayani Jawa. Yang lain baik pertumbuhan ekonomi, baik kapasitas terpasang pembangkit listrik itu rendah sekali. Ya, sebagai contoh, sekarang saya ambil contoh aja. Sekarang kalau kita rata-ratain, kalau kita lihat di websitenya SDM, konsumsi listrik Indonesia itu tercatat 1.100 apa 1.063, saya lupa, pokoknya sekitar 1.100-an lah ya per KWH per kapita ya. Kalau kita lihat itu adanya di mana? Itu adanya di Jawa, Bu Tri. Iya, Jawa. Ya, adanya di Jawa. Gitu, karena 65% ekonomi Indonesia berputar di Jawa. Kalau kita lihat di Sumatera is less than 500. Kalau kita lihat Kalimantan less than 300. Kalau kita lihat Sulawesi sekitar 200. Kalau kita lihat Papua apalagi 100. Nah, dengan kondisi seperti itu, seolah-olah kita terlihat kaya energi karena daerah lain tidak berkembang. Itu poin pertama. Kita terlihat seolah-olah kaya energi. Jadi kita terlihat kaya energi itu seolah-olah karena kurang berkembangnya daerah lain dan sangat lambatnya pertumbuhan konsumsi listrik Indonesia. Itu. Jadi sebagai contoh, ini kutip aja saya. Kalau kita lihat pertumbuhan ya, growth ya. Jadi pertumbuhan itu growth. Pertumbuhan konsumsi listrik Indonesia kalau saya lihat 30 tahun terakhir ya, itu hanya 30 kilowatt hour per kapita per tahun. 30. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia itu di level 150-an. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam di 90-an. Kalau kita bandingkan dengan Cina di 100-an. Kalau kita bandingkan dengan Thailand di 80-an. Kilowatt hour per kapita per tahun. Jadi artinya kalau kita gambar grafik itu, Bu Tri, ya, semua negara-negara itu, Korea Selatan lebih parah. Korea Selatan mendekati 300 pertumbuhan nih ya, bukan konsumsi, pertumbuhan. Karena yang penting itu kan pertumbuhan. Nggak penting level sekarang. Karena dengan pertumbuhan itu kan kalau di fisika namanya akselerasi kan, overtime. Ya, sesuatu yang kita ukur overtime. Jadi kesalahan perencanaan energi kita selalu nggak pernah melihat overtime, selalu melihat discrete, ngerti nggak dia? Jadi discrete aja, cuman satu titik aja. Kalau kita melihat hanya discrete, cuman satu titik aja, kelihatannya besar. Tapi kita harus melihat overtime, yaitu time series. Nah, time series itu kalau di fisika namanya akselerasi, kalau kita lihat di ekonomi namanya pertumbuhan. Kalau kita plot pertumbuhan listrik kita, Bu Tri, itu flat. Begini nih, flat. Gradientnya itu flat. Kalau kita ngelihat Korea Selatan, itu 45 degree angle, tajam sekali. Kalau kita lihat Cina juga tajam sekali. Kalau kita ngelihat Malaysia tajam sekali. Begini semua. Semua begini. Kita begini, flat. Ya, bayangkan aja, hitung aja 30 kalau kita bandingkan. Ibu kan fisika, bandingkan dengan 150 kan jomplang. Itu problemnya.
Jadi kenapa problemnya kita terlihat kaya energi? Karena pertumbuhan listrik kita sangat flat. Sangat flat. Kedua, karena konsumsi listrik kita yang 1000 itu hampir semuanya di Jawa. Nah, sekarang saya kasih asumsi nih, kalau dua itu berubah, kalau kita tumbuhnya kayak Malaysia begini, dan kalau pertumbuhan kita merata se-Indonesia, juga Kalimantan, juga Sumatera, juga Papua, juga Sumatera, dan semua minimum mendekati Jawa, nggak bisa expect. Sumber energi kita, Butri, dalam 20 tahun habis. Semuanya habis. Habis. Cuman kan orang nggak pernah bother untuk mengkalkulasi baik SDM, baik DEN, baik Batan, nggak pernah bother mengkalkulasi gitu. Saya mengkalkulasi gitu ya. Tentunya Butri juga kalau mau percaya kalkulasi aja sendiri. Asumsikan kita tumbuh, bukan flat. Jadi pertumbuhan perencanaan energi yang dilakukan DEN dan SDM tetap mengacu kepada 30 kWh per kapita, tetap gitu loh. Walaupun begini katanya 2025 kita 4.500, tetap aja kita bicara gitu. Artinya kalau kita mau mengejar kesejahteraan, kita harus increasing konsumsi kita 3 kali 4 kali lipat. If that happen, Butri, if that happen, kita nggak ada energi. Absolutely nggak ada energi. Itulah makanya di 2014, di 2013 karena saya mengetahui itu, saya melihat ini harus ada yang menolong sektor nuklir. Dan saya akhirnya saat itu mengatakan saya ingin menjadi pejuang nuklir. Nuklir harus ada yang membela, harus ada yang membuka pandangan pemerintah dan lain-lain tentang nuklir. Itulah saat itu saya memutuskan untuk mendorong nuklir, bukan Torkon.